Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Adik-adik, pagi ini kakak membawakan sebuah cerita yang diambil dari salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Nama suratnya Surat Al-Luqman. Siapa nih yang sering diceritakan oleh ibu atau bapak di rumah atau guru di TK masing-masing yang ceritanya itu diambil dari Al-Quran? Jadi semua cerita yang ada di dalam Al-Quran itu benar terjadi adik-adik dan dapat diambil jadi pembelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti salah satu cerita yang kakak akan ceritakan, yang dimana judulnya berkisah tentang perjalanan Luqman Al-Hakim bersama putranya dengan seekor keledai. Sebelum kakak mulai bercerita, di sini ada yang tahu tidak atau ada yang pernah mendengar tentang keledai itu binatang yang seperti apa? Jadi, bagi adik-adik yang belum mengetahui keledai itu binatang yang seperti apa, keledai memiliki postur tubuh yang hampir mirip dengan seekor kuda. Namun, keledai memiliki tubuh yang lebih mungil dan lebih kecil dari kuda, sedangkan kuda jauh lebih besar. Dan untuk keledai dan juga kuda memiliki suara yang berbeda, namun cukup unik di sini adik-adik. Nah, nanti adik-adik bisa cari tahu sendiri dengan melihat bagaimana kuda atau keledai itu bersuara. Oke, sebelum kakak mulai bercerita, alangkah baiknya nih kita berdoa terlebih dahulu agar cerita yang akan kakak ceritakan kepada adik-adik dapat menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kakak pribadi. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniailah aku untuk memahaminya, dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Udah gak sabar ya? Baiklah, kakak mulai. Jadi pada suatu hari Luqman Al-Hakim berjalan-jalan bersama putranya sambil menunggangi keledai. Luqman menunggangi keledai itu sendirian, sedangkan putranya menenteng atau memegangi tali keledai itu sambil berjalan kaki. Di awal perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa orang. Salah seorang dari mereka melihat kejadian Luqman menunggangi keledai dan membiarkan anaknya berjalan kaki. Ada yang berkata seperti ini adik-adik. Coba lihat, begitu sombong dan angkuhnya orang tua itu membiarkan putranya berjalan kaki sedangkan ia menunggangi keledai sendirian. Tanpa menghiraukan perkataan mereka, Luqman bersama putranya melanjutkan perjalanan dan berhenti sebentar, di mana Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, "Wahai putraku, apakah kau mendengar apa yang mereka katakan kepada kita tadi?" Luqman Al-Hakim pun tanpa menghiraukan perkataan mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini putranya menunggangi keledai sedangkan ia berjalan kaki sambil memegangi tali keledai itu. Tak berselang lama mereka pun bertemu kembali dengan beberapa orang. Salah seorang dari mereka melihat kejadian Luqman Al-Hakim bersama putranya, ada yang berkata seperti ini. Coba lihat, anaknya menunggangi keledai itu sendirian, membiarkan bapaknya berjalan kaki. Bukankah kelihatan begitu kurang sekali akhlak dari anak itu? Kata salah seorang dari mereka. Kembali, Luqman Al-Hakim pun setelah melewati orang-orang yang sudah berkomentar kepada mereka, Luqman Al-Hakim berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, apakah kau mendengar kembali apa yang mereka katakan tadi kepada kita?" Tanpa menghiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut, Luqman bersama putranya melanjutkan perjalanan. Kali ini tidak satu pun dari mereka
menunggangi keledai tersebut. Bisa dibilang mereka berdua berjalan kaki bersama-sama sambil memegangi tali keledai. Mereka pun bertemu kembali dengan beberapa orang. Melihat kejadian yang cukup aneh, orang-orang ini berkata kepada Luqman Al-Hakim bersama putranya, "Coba lihat, mereka punya keledai yang begitu sehat, namun tidak satu pun dari mereka menunggangi keledai itu. Bukankah mereka berdua begitu bodoh?" Luqman Al-Hakim sambil tersenyum, kemudian setelah melewati orang-orang yang sudah berkomentar kepada mereka, pun kembali berkata kepada putranya, "Wahai anakku, kembali engkau mendengar apa yang dikatakan orang-orang tadi kepada kita." Di perjalanan yang terakhir, Luqman Al-Hakim melanjutkan kembali perjalanannya bersama putranya. Kali ini mereka berdua menunggangi keledai bersama-sama. Dan adik-adik pasti tahu dong, salah seorang dari mereka berkata atau membicarakan apa yang terjadi tentang Luqman Al-Hakim bersama putranya yang menunggangi keledai bersama-sama. Coba lihat, keledai itu sudah sangat kelelahan. Namun orang-orang itu seperti tidak memiliki hati sama sekali. Mereka sungguh tidak ada rasa kasihan kepada kendaraan mereka, hewan peliharaan mereka yang sudah sangat kelelahan. Aku merasa kasihan pada hewan peliharaannya. Salah seorang dari mereka. Akhirnya Luqman Al-Hakim mengakhiri perjalanan bersama putranya. Di sana ia berhenti dan berkata kepada putranya, "Wahai anakku, apakah kau menyadari tujuan kita berjalan-jalan hari ini? Dari awal perjalanan, kita bertemu dengan beberapa orang yang selalu membicarakan apa yang kita lakukan. Ayah berpesan kepadamu, jangan terlalu menghiraukan perkataan orang lain ketika kamu memiliki pekerjaan yang bermanfaat bagi dirimu dan bagi banyak orang." Nah, adik-adik, di sini ada yang tahu tidak? Dari pesan Luqman tadi, pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah tadi? Selain pesan Luqman kepada putranya tadi. Dari pesan Luqman Al-Hakim tadi, kita diajarkan untuk tetap fokus pada pekerjaan yang dimana pekerjaan itu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Dan tidak usah terlalu menghiraukan apa yang dikatakan orang kepada kita. Kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk saling menghargai satu sama lain. Tolong menolong, tidak merendahkan satu sama lain. Mudah-mudahan kisah tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Tidak usah terlalu memperdulikan apa kata orang dan tetap fokus pada tujuan kita masing-masing. Tetap semangat dalam belajar dan tentunya jangan lupa berdoa kepada Allah agar semua urusan dipermudah. Mungkin itu saja kisah dari kakak. Mudah-mudahan kisah Luqman Al-Hakim bersama putranya yang berjalan-jalan dengan keledainya tadi bisa menjadi motivasi kita untuk tetap semangat dalam belajar tanpa menghiraukan apa kata orang. Karena sejatinya adik-adik akan selalu ada orang yang mengkritik apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja dari kakak. Mudah-mudahan adik-adik semua terhibur. Kakak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.